Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik serta nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada subuh yang ke-7 ini kita masih sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, serta salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, tetapi Allah sendiri tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berzakat, berpuasa, berhaji, tetapi Allah sendiri tidak melakukannya. Tapi ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah sendiri yang melakukan terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas selawatnya sampai 10 kali. Kita kenal ke Nabi Adam. Ada yang kenal Nabi Adam? Bahaya kalau ada yang kenal ki. Ya tahu Nabi Adam alaihi salam, ketika dia dikeluarkan dari surga atas dosa-dosa yang telah dia perbuat, terus Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan suatu doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam 100%. Kira-kira Nabi Adam alaihissalam maco ngaiase, ya, dia menghadapkan wajahnya ke atas dan melihat tulisan Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seketika itu Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya lah kita umatnya Nabi, kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi salah satu amalan di hari yang paling mulia ini, yaitu hari Jumat. Ikhwanul muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan penyampaian protokol tadi, bahwa judul atau tema yang kita akan kaji pada subuh hari ini ialah hikmah atau ibrah di balik musibah. Setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya ujian, cobaan maupun musibah. Dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal ada 3. Yang pertama, anggaplah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai ujian kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi kadar ketakwaan seseorang, maka semakin berat pula lah ujiannya. Orang-orang yang beriman wajib bersikap bijak dan dapat menarik hikmah dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus optimis bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mempertegas di dalam firman-Nya dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau dalam kaidah ilmu tafsir dan ilmu bahasa Arab, jika ada firman Allah Subhanahu wa taala yang terulang 2 kali dalam surah yang sama atau lebih dari 2 kali dan memakai harfu taukid, inna, huruf penguat, sesungguhnya, maka benar-benar akan terjadi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu bersama dengan kemudahan, atau istilahnya pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Yang kedua, mari kita tumbuhkan semangat kita, sikap optimisme kita, dan energi positif kita. Karena segala yang terjadi di alam semesta ini adalah atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Ada sesuatu yang positif yang sudah diatur, yang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan kita semua. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tiada musibah yang menimpa di muka bumi ini dan pada diri kita semua, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab Lauhim Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Olehnya itu, mari kita selalu berhusnuzon, berprasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, maha baik, wa yuhibbul jamal, dan suka kepada keindahan, suka kepada kebaikan. Dan yang ketiga adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berikhtiar atau berusaha dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berdoa secara maksimal agar dapat menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam firman-Nya, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membelakangi janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengingkari janjinya. Olehnya itu, tetap berdoa secara maksimal, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Karena ada 2, ketika kita berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berdoa karena waktunya. Nah, ini pas waktunya di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 orang atau 3 kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftirah, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, inilah waktunya. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Jadi karena waktunya.
Yang kedua, kita berdoa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tempatnya. Ya, seperti kita berada di tanah suci, di Mekah, di Madinah, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengalaman pribadi saya ketika saya membawa jamaah umroh tahun 2017. Ada jamaah saya ketuk-ketuk, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ya, kenapa Ustaz?" Pak Haji, "Nah, ayo aku pergi ke roda Ustaz." Ya, karena roda itu ma baina baiti wa mimbari rodatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Jadi ketika kita berdoa di situ di roda, berarti kita sudah masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo nih sama-sama Ki. Ya, waktu tahun 2017 itu kan apa itu namanya, belum ada seperti sekarang ada tasrih. Ya, sekarang harus pakai tasrih, masuk ke roda harus pakai tasrih, sudah surat izin. Ya, ketika itu masih antrian. Ya, saya antri karena di dalam roda itu kita dikasih waktu 5 menit. Ya, paling lama 5 menit. Lewat dari 5 menit keluar katanya. Ya, izhab atau barra. Ya, karena 3 macam itu, ada izhab, ada barra, ada roh. Kalau orang Arab mengatakan izhab, pergilah, nah itu masih halus. Kalau bilang barra agak kasar-kasar sedikit. Kalau bilang roh, berarti kau pergi dengan roh-rohmu sana. Ya, itu orang Arab. Kalau bilang roh, berarti pergi ke sana, hilangkan itu jasadmu dan rohmu sana kok. Nah, itu. Nah, kalau diusir sama askar itu ketika itu jamaah saya di depan. Ya, jamaah saya di depan. Ya, sebentar sekali, tidak sampai 2 menit keluar sudah sholat, sudah berdoa. Ya, tidak bisa pulang karena saya pegang sandalnya. Nah, waktu itu saya pegang sandalnya, dia menunggu di luar. Ya, pas keluar saya tanya, "Tapi Pak Haji, kenapa cepat sekali keluar?" Bilang, "Alhamdulillah tidak muluk-muluk ya, saya tidak banyak dipermintaanku ketika saya berdoa. Tapi ketika saya berdoa, saat aku minta, masuk semua apa yang ku minta, include Oh, hebatnya itu doa tak? Mau kak belajar sama kita, apa doa tak? Nah, bilang, "Ya Allah, saya mau seperti kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Wah, include semua. Satu sudah minta, tetapi masuk semua. Ya, seperti kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, "Tapi Pak Haji, kamu porang nggak?" Ya, "Berapa yang murtad sekarang?" Nah, bilang 62 tahun Ustaz. Oh, berarti 1 tahun mamik itu seperti Rasul itu 63 tahun meninggal sambaran Ustaz kan? Ya, di roda ini insya Allah dikabulkan doa kita. Nah, tarik kembali, "Ustaz, temani kak lagi masuk, kenapa? Mau kak ubah doaku. Ya Allah, yang tadi ku minta tidak jadi, ya Allah, batalkan ya Allah." Ya, jadi seperti itu Jadi usahakan ketika kita berdoa, ya apalagi di waktunya ini di bulan suci Ramadan, ya, dan tempat yang mulia. Untuk itu sebelum kita menutup, mungkin Ustadz Muhammad dong bisa pimpin doanya. Oke, sebelum kita menutup, mari kita menutup dengan doa sembari menundukkan kepala kita. Semoga doa-doa kita diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna min ahli syarri wa ahli ad-dair, wa ja'alna min ibadika as-salihin, wa ja'alna min al-maqbulin. Ya Allah, ya Rabbana, lancarkanlah usaha-usaha kami jika halal dan Engkau ridhai. Bantulah hamba dalam menjaga kepercayaan orang lain ya Rabb. Berikanlah kami kesempatan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang penuh berkah di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk-Mu
Jauhkanlah kami dari rasa malas dan menunda-nunda kebaikan. Peliharalah kami dari bisikan dan rayuan syaitan yang akan menyeret kami ke dalam neraka-Mu. Bantulah kami dalam menyelesaikan amanah. Berikanlah kami kemudahan dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang penuh berkah di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami. Ampunilah dan ridhailah mereka dengan keridhaan yang mengantarkan mereka pada semua jenis keridhaan-Mu, membawa ke tempat-tempat yang mendatangkan maaf dan ampunan-Mu, serta tempatkanlah mereka di negeri yang paling mulia dan aman, yaitu surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang jika itu bermanfaat untuk orang yang banyak ya Allah. Janganlah Engkau panggil kami dalam keadaan kufur kepadamu. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah Engkau panggil kami dan orang tua kami sebelum kami sempat membahagiakan dan membanggakan mereka beserta keluarga kami ya Allah. Janganlah Engkau panggil kami sebelum kami menyelesaikan amanah yang Engkau percayakan, agar nantinya kami tidak merepotkan orang lain setelah kepergian kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.